Baik, untuk di soal pertama di sini ditanyakan manakah di bawah ini yang memiliki nilai yang paling kecil. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tipsnya itu untuk angka yang berada di luar akar, kita masukkan ke dalam akar. Nah, karena jika tidak, maka akan ribet dan memakan waktu yang lama. Oke lah, misal kalau akar 4. Akar 4 kan kita tahu bahwa nilainya itu 2. Tapi kalau akar 6, 5, 3, 2 perlu dicari. Dan itu cukup memakan waktu yang lama. Nah, jadi tipsnya itu untuk nilai yang berada di luar akar ini kita masukkan ke dalam akar. Nah, ini kan kalau 6 akar 6 itu sama dengan akar 36 kali 6. Akar 36 kali 6 itu sama dengan akar 216. Sebelumnya kelihatan kelihatan di tulisannya. Kelihatan. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian B ini 7 akar 5 itu sama nilainya dengan akar 49 kali 5. Akar 49 kan 7. Nah, 49 kali 5 itu sama dengan akar 245. Kemudian untuk yang bagian C itu 8 akar 4 atau sama dengan akar 64 kali 4 sama dengan akar 256. Kemudian 9 akar 3 itu sama dengan akar 81 kali 3 sama dengan akar 243. Kemudian bagian E itu 10 akar 2 itu sama dengan 100 kali 2 atau sama dengan akar 200. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling kecil itu sama dengan akar 200. Jadi jawaban yang benar yaitu yang bagian E. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjut. Yang lain? Jelas, oke. Kalau sudah jelas kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di sini di nomor 2 diketahui harga 2 pepaya sama dengan harga 3 nanas. Jika Raida membeli 6 pepaya dan 12 nanas dengan harga 126.000, maka harga 2 nanas dan 3 pepaya adalah. Nah, soal nomor 2 ini berkaitan dengan materi substitusi dan eliminasi. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita anggap bahwa pepaya ini kita simbolkan dengan X dan nanas kita simbolkan dengan Y. Jadi X itu sama dengan pepaya dan Y itu sama dengan nanas. Nah, di soal kita ketahui bahwa dua, dua pepaya atau 2X itu nilainya sama dengan 3 pepaya. Dua pepaya sama dengan 3 nanas atau 2X sama dengan 3Y. Nah, ini kita anggap persamaan pertama. Persamaan pertama. Nah, kemudian di soal juga dijelaskan bahwa Raida membeli 6 pepaya, berarti 6 pepaya, 6X, dan 12 nanas, berarti ditambah 12Y, itu harganya sama dengan 126.000. 126.000. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, ditanyakan di sini yaitu ditanyakan berapakah harga 2 nanas atau 2X ditambah dengan 3 pepaya atau 3Y. Jadi yang ditanyakan itu berapa 2X ditambah 3Y. Nah, jadi kita di sini kita cari dulu berapa nilai harga pepaya, satu buah pepaya dan satu buah nanas. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, di soal kan kita ketahui bahwa di soal diketahui bahwa ini kita yang bagian diketahui
bahwa 6X itu 6 pepaya ya ditambah 12 nanas atau 6X tambah 12 yaitu harganya 126.000. Nah, 6X ini ya. Nah, 6X ini kan sama Ji dengan 3 kali 2X ditambah 12Y sama dengan 126.000. Nah, 3, nah 2X ini kan ini 2X itu kan sama dengan 3Y, berarti 2X ini bisa kita ganti dengan 3Y. Jadi di sini 3 kali 3Y ditambah 12Y sama dengan 126.000. Nah, jadi hasilnya itu 3 kali 3Y itu 9Y ditambah 12Y sama dengan 126.000. Nah, jadi 9Y ditambah 12Y itu sama dengan 21Y atau langsung saja kita tulis Y sama dengan 126.000 per 21 per 21. Harganya itu sama dengan 6.000. Jadi dapat kita ketahui bahwa harga satu buah nanas atau Y itu sama dengan 6.000. Nah, dari sini sudah kita dapat mencari harga dari pepaya atau X. Nah, dengan cara mensubstitusi nilai Y ke persamaan pertama. Nah, di sini kan diketahui bahwa 2X itu, 2 pepaya itu sama dengan harganya 3 kali pepaya. Nah, harga 3 pepaya itu kan 3 kali 6.000. Nah, jadi 2X sama dengan 3 kali 6.000. Jadi X sama dengan 18.000 per 2. Jadi harga dari satu buah pepaya atau sebuah pepaya itu sama dengan 9.000. Nah, di sini kan ditanyakan harga dua pepaya dan tiga nanas. Jadi kita masukkan nilai X dan Y sehingga didapatkan 2X tambah 3Y sehingga didapatkan 2 kali 9.000 ditambah dengan 3 kali 6.000 itu 18 ditambah 18.000 ditambah 18.000 berapa tuh? 3Y 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 ya, 2X. Nanas kan iya, macam ya, 18.000 ditambah 18.000, hasilnya itu sama dengan 36.000. Jadi harga dari dua nanas dan tiga pepaya itu sama dengan 36.000. Jadi jawaban yang benar itu yang bagian B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ataukah sudah jelas? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Kalau jelas kita lanjut. Oke, jelas. Yang lain? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini empat gambar di bawah ini memiliki keseimbangan yang sama. Nah, gambar yang tepat untuk menggantikan simbol tanda tanya yang bagian yang ini itu yang bagian mana? Nah, diketahui kan kita ketahui kan bahwa segitiga dan lingkaran itu seimbang dengan simbol kotak, simbol persegi. Nah, kemudian yang dari gambar kedua, ini kita anggap gambar kedua, ini gambar pertama, ini ketiga, ini gambar keempat. Nah, dari gambar kedua, kita ketahui bahwa segitiga itu sama dengan gambar persegi yang berdiri, eh, s- bentuk kristal, dan lingkaran. Nah, kemudian dari gambar ketiga itu, yang gambar kristal itu sama dengan gambar kristal dan segitiga seimbang dengan lingkaran dan persegi. Kemudian ditanyakan kira-kira untuk lingkaran kristal
dan persegi itu dia seimbang dengan mana? Dari opsi kelima berikut A, B, C, D, dan E. Nah, untuk solusinya kita ganti kita ganti gambarnya. Misal kita ganti yang gambar yang dua ini, yaitu lingkaran dan yang gambar kristal. Nah, lingkaran kristal itu kita ganti. Nah, lingkaran kristal kan dia itu seimbang dengan lingkaran dan kristal yang ini ya. Berarti segitiga. Berarti segitiga, segitiga. Diopsikan tidak ada segitiga-segitiga, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian coba kita ganti lingkaran dengan segitiga. Nah, lingkaran dengan segitiga. Berarti di sini masih ada yang gambar kristal. Yang ini yang kita ganti lingkaran dan segitiga. Nah, lingkaran dan segitiga itu seimbang dengan kotak, berarti kotak dan gambar kristal. Nah, di opsi ada tidak? Nah, di opsi kan ada yang bagian D. Jadi jawaban yang benar itu yang bagian D. Untuk soal yang ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jadi untuk soal yang seperti ini, coba kita saja ganti yang diketahui gambarnya. Bagaimana? Oke, kalau jelas, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya ini nomor 4 ini sepertinya soalnya itu tidak lengkap. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini jika X kurang dari -2, berarti diketahui X itu kurang dari -2. Maka nilai terkecil di antara ekspresi berikut adalah, nah, di sini di soal ini kita mau mencari kira-kira nilai terkecil dari opsi A, B, C, D, E ini yang mana. Nah, untuk soal yang seperti ini, solusinya itu kita ambil saja, misalkan saja nilai X itu yang memenuhi syarat ya, yang lebih kecil dari -2, berarti itu sama dengan -3. Nah, ini permisalan ya. Bisa juga kita misalkan -4, -5, yang penting memenuhi syarat, yaitu syaratnya lebih kecil dari -2. Nah, kalau misal kita misalkan X sama dengan -3, maka coba kita substitusi ke bagian opsi-opsi A sampai ini. Nah, untuk opsi A itu 2X, berarti 2 kali -3 sama dengan -6. Untuk opsi B itu X, berarti nilainya itu -3. Untuk opsi C itu X tambah 2. Nah, X tambah 2 itu berarti di mana X kita misalkan -3, berarti -3 tambah 2 sama dengan -1. Kemudian X kurang 1, berarti -3 kurang 1 sama dengan -4. Untuk E yaitu 1/2X, berarti -3/2 atau -1,5. Nah, dari opsi ini kan dapat kita lihat nilai yang paling kecil itu yang -6. Jadi jawaban yang benar itu yang A, 2X. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ataukah sudah jelas? Ya, itu cara cepatnya. Tinggal kita substitusi nilai kita misalkan dulu, karena kalau tidak kita cari satu satu per satu, kita tidak tahu yang mana yang nilai yang paling kecil. Dan kemudian untuk paling cara cepatnya itu, ambillah angka permisalan yang lebih lebih sederhana, yang lebih mudah untuk kita hitung. Masih ada? Oke, oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di soal berikutnya ini nih,
Diketahui P dan Q adalah dua bilangan prima berbeda dan N itu sama dengan P kuadrat kali Q kuadrat. Nah, banyak nilai N yang mungkin untuk memenuhi bahwa N itu syaratnya itu N itu lebih kecil sama dengan 100. Kira-kira berapa itu nilai yang memenuhi banyaknya nilai N yang memenuhi lebih kecil dari 100. Nah, sebelumnya kira-kira apa itu yang bilangan prima? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan bulat yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Nah, kita ketahui kan bahwa bilangan prima itu sama dengan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang mana intinya bilangan prima itu yaitu bilangan bulat yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Nah, di soal diketahui bahwa nilai P dan Q itu harus berbeda. Nah, kemudian kira-kira berapa banyak nilai N yang memenuhi syarat bahwa N lebih kecil sama dengan 100. Nah, untuk itu kita coba satu-satu. Kita mulai dari bilangan yang paling kecil. Karena di sini ada syarat bahwa ini lebih kecil sama dengan 100. Berarti kita coba angka yang lebih kecil. Nah, misal kita ambil 2 dan 3. Nah, kita anggap P itu 2 itu P dan 3 itu Q. Berarti 2 kuadrat kali 3 kuadrat sama dengan, ini kan hasilnya 4 kali 9. Hasilnya sama dengan 36. Nah, kemudian 2 kuadrat dikalikan dengan 5 kuadrat sama dengan, ini kan 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, 2 kuadrat kali 5 kuadrat ini itu sudah sama dengan 100. Berarti kalau misal kita ambil 2 kuadrat kali 7 kuadrat itu pasti sudah tidak memenuhi syarat. Sudah pasti nilainya lebih besar dari 100. Sedangkan yang kita cari itu yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 100. Nah, coba misal kita ganti 3 kuadrat dikalikan dengan 5 kuadrat, ini pasti otomatis nilainya juga lebih dari 100 karena 9 kali 25. Nah, berarti untuk banyak nilai N yang memenuhi syarat, yang mana syaratnya itu N lebih kecil sama dengan 100, itu sama dengan 2. Ada 2, yaitu 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dan 2 kuadrat dikali 5 kuadrat. Jadi jawabannya ini yaitu yang bagian B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas mau nanya, Ya. Ini yang dihitung 2, 3, dan 5 atau perkaliannya? Yang perkaliannya ini kan kita ketahui bahwa nilai N itu P kuadrat kali Q kuadrat. Yang perkaliannya kan Oke. yang Ya. memenuhi syarat. Iya. Oke. Thank you, Mas. Oke. Kok bisa 2 ya? Ya, ini kan 2. Ini kan N itu sama dengan P kuadrat kali Q kuadrat. Nah, syaratnya itu bilangan prima P dan Q itu dua bilangan prima yang berbeda. Jadi tidak boleh 2 kuadrat kali 2 kuadrat karena syaratnya itu bilangan prima yang berbeda. Nah, jadi itu nilai yang P dan Q itu harus berbeda. Nah, jadi kita mulai dari angka terkecil. Kita anggap nilai 2 ini itu P, 3 ini itu nilai Q. Jadi 2 kuadrat dikali dengan 3 kuadrat itu sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, berarti ini kan 36 memenuhi syarat karena dia lebih kecil dari 100. Nah, jadi ini memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk 2 kuadrat dan 5 kuadrat. N sama dengan, ini misal ini kita anggap 2 ini P dan 5 ini sebagai Q. Berarti 2 kuadrat dikali dengan 5 kuadrat. Hasilnya itu 4 kali dengan 25 sama dengan 100. Nah, ini kan memenuhi syarat karena lebih kecil atau sama dengan 100. Berarti sudah ada 2 bilangan nilai N yang memenuhi syarat. Kemudian otomatis pasti untuk untuk angka yang berikutnya itu pasti lebih besar dari 100. Berarti itu sudah tidak memenuhi syarat. Kita harus perhatikan syaratnya di sini bahwa nilai N itu
harus lebih kecil atau sama dengan 100. Coba kita masukkan 2 kuadrat dikalikan dengan 7 kuadrat. Pasti lebih dari 100. 4 kali 49. 4 kali 49 itu berapa ya? 9 kali 4 kali 6. 196. Ini kan sudah tidak memenuhi syarat karena dia lebih kecil, sudah lebih besar dari 100. Nah, jadi untuk bilangan n yang memenuhi syarat itu ada dua, yaitu 36 dan 100. Ya, satu itu bukan bilangan prima. Itu kan tadi bilangan prima itu dua pembaginya. Ya, dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Kalau satu kan, oke, intinya dua faktornya. Oke, satu kan bisa dibagi satu. Oke, selain dari bagi satu, kira-kira berapa? Tidak bisa kan? Bilangan prima itu ingat bahwa bilangan prima itu adalah bilangan bulat yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Dua kan bisa dibagi satu, berarti dua juga bisa dibagi dengan dua, berarti satu. Nah, itu hanya dua saja faktornya. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Ataukah sudah jelas? Maksudnya dua itu ada dua perkalian nih. Oke. Maksudnya dua itu ada dua perkalian yang memungkinkan ya, paham. Oke. Terus. Oke. Bagaimana kita lanjut? Oke. Lanjut. Nah, soal berikutnya. Nah, Cody melihat jam tangannya pada saat ini waktu menunjukkan jam 10, mana waktu menunjukkan jam 10 lewat 8x menit. Dan atau ini maksudnya sama dengan jam 11 kurang 7x menit. Nah, di sini ada variabel x, yang mana variabel x inilah yang mau dicari supaya dapat ditentukan kira-kira berapa jam 10 lewat 8x menit itu, atau jam 11 kurang 7x menit itu. Nah, untuk mencari jawabannya, penyelesaiannya yaitu, ini kan kita tahu bahwa jam 10, dia melihat jamnya bahwa jamnya menunjukkan jam 10 lewat 8x menit. 8x menit atau sama dengan jam 11 kurang 7x menit. 7x menit. Nah, kita ketahui kan jam 11 itu sama dengan jam 10 lewat 60. Ya kan? Jam 10 lewat 60 dikurangi dengan 7x menit. Nah, ini jam 10 lewat bisa kita coret. 10 lewat. Jadi, didapatkan bahwa persamaan ini 8x menit sama dengan 60 kurang 7x menit. Nah, kita satukan yang sama variabelnya sehingga didapatkan 15x. 15x ini 8x ditambah 7x sama dengan 60. Jadi x sama dengan 60 per 15. Jadi 60 bagi 15 itu 4. Jadi diketahui bahwa nilai x itu sama dengan 4. Jadi tinggal kita masukkan nilai 4 ini ke variabel x. Jadi didapatkan, misal kita mau substitusi ke jam 10 lewat 8x, berarti jam 10 lewat 8 kali x, berarti 10 lewat 8 kali 4 sama dengan 10.32 menit. Atau misal kita mau substitusi ke jam 11 kurang 7x menit, berarti jam 11 kurang dari 7x menit. 7 kali 4 berarti jam 11 kurang 28. 11 kurang 28 kan artinya sama dengan jam 10 lewat 32 menit. Kan ini tinggal ditambah 28 menjadi jam 11. Oke, jadi jawaban yang benar itu yang bagian C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Terus ke yang lain. Ya, intinya kalau apa didapatkan dia kan sama, berarti bisa kita coret. Misalkan jam 10 lewat. Oke. Saya izin sebentar dulu ya, ada yang menelpon. Sebentar saja. Oke, maaf ya Kak sebelumnya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikut ditanyakan, jika X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 2AB, nah, kita tulis bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 2AB. Ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian X kurang Y sama dengan A tambah B. Di mana diketahui bahwa A, B, X, Y itu nilainya lebih besar dari 0. Maka ditanyakan berapa nilai XY. Ini diketahui. Ini ditanyakan itu berapa kira-kira nilai XY. Nah, untuk mencari nilai XY itu kita dapat mencarinya dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan kedua. Ini persamaan kedua ya, persamaan kedua. Nah, jadi untuk mencari nilai XY kita kuadratkan kedua ruas persamaan yang ini, X kurang Y sama dengan A tambah B. Jadi X kurang Y kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat. Nah, X kurang Y kuadratkan itu X kurang Y kali X kurang Y sama dengan A tambah B kali A tambah B. Nah, ini kan X kali X itu X kuadrat. X kali min Y itu min XY. Min Y kali X itu sama dengan min XY. Min Y kali min Y itu positif Y kuadrat. Ini A kali A itu A kuadrat. A kali positif B berarti tambah AB. Ditambah B kali A berarti sama dengan AB. Ditambah B kali B itu B kuadrat. Nah, kita sederhanakan sehingga didapatkan X kuadrat dikurangi dengan 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini X kuadrat kan Y kuadrat ini bisa saya pindahkan ke depan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi dengan 2XY sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, kan X kuadrat tambah Y kuadrat nilainya itu di persamaan pertama itu sama dengan 2AB. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat ini saya ganti dengan 2AB. Berarti 2AB dikurangi dengan 2XY sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, 2AB ini kan bisa kita coret. Nah, sehingga tersisa min 2XY sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau
XY sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat per 2. Ini kan min XY, yang dicari itu nilai XY, maka pada ROS kita kalikan dengan min 1, berarti min XY kali min 1 kan berarti XY, sama dengan min 1 kali A kuadrat tambah B kuadrat per 2 itu sama dengan min A kuadrat ditambah B kuadrat per 2. Jadi jawaban yang benar yaitu yang bagian D. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Mas. Oke, yang lain? Jelas banget. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini jika diketahui masing-masing luas segitiga kecil, nah luas segitiga kecil itu Nah, ketahui bahwa nilai luas dari segitiga kecil itu sama dengan luasnya segitiga kecil itu sama dengan 2 cm persegi. Nah, ditanyakan kira-kira luas daerah yang diarsir, berarti yang ini ya. Luas diarsir adalah, nah kalau kita keluarkan gambar yang diarsir kan gambarnya seperti ini. Ya, bentuk trapesium. Nah, ini kan bisa kita bagi menjadi dua bentuk. Nah, yaitu bentuk segitiga dan bentuk persegi. Nah, kita anggap ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Nah, oke. Kira-kira ada tidak yang bisa hitung berapa kira-kira segitiga kecil yang berada di gambar pertama atau di gambar persegi yang ini? Ada yang bisa hitung kira-kira ada berapa segitiga kecil di dalam gambar persegi? 20. Ya, 20 ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan setengah. Ini juga setengah. Berarti setengah tambah setengah menjadi 1. Berarti ada 5 persegi kecil. Nah, kemudian di sini kan juga otomatis ada 5. Di sini 5, di sini 5, di sini 5. Berarti 5 tambah 5, 10, 10, 10. Berarti ada 20 segitiga kecil. Berarti luas yang gambar persegi itu sama dengan 20 kali 2, sama dengan 40 cm persegi. Berarti di sini ada luas yang persegi ini 40 cm persegi. Sisa yang bentuk segitiga ini yang perlu kita cari. Nah, di segitiga kan ini kan kita untuk yang bagian ini kan kita simbolkan dengan bagian A atau alas. Kemudian ini kan T, tinggi. Nah, di gambar persegi kira-kira ada berapa alasnya? Kalau misal kita simbolkan untuk yang bagian satu segitiga kecil itu, yang bagian ini itu kita simbolkan dengan A. Kira-kira ada dari titik ini sampai sini kira-kira berapa A? 5. Yang lain coba. Ini kan kita untuk yang ini, misal ya kita permisalkan. Nah, ini segitiga kecil. Nah, ini kan simbolnya A, alas. Ini T, tinggi. Coba kira-kira ada berapa alas untuk yang murung persegi? Ya, 2,5. Oke, betul. Berarti ini kan, tunggu dulu. Mana ya? Nah, masuk saya kan ini seperti segitiga kecil. Kalau ini kita simbolkan dengan A. Berarti dari titik ini ke titik ini itu A.
Ini titik ini ke titik ini A, ini titik ini ke titik tengah yang ini itu 1/2A. Nah, kalau kita jumlahkan itu nilainya A tambah A berarti 2A ditambah dengan 1/2A. Jadi itu nilainya ada 2,5A untuk yang bagian ini. Berarti di sini ada 2,5A. Kemudian kira-kira ada berapa T dari titik ini ke titik ini? Ada yang bisa jawab? Ya, kalau misal satu titik ini kita anggap T. Jadi kira-kira ada berapa T dari titik ini ke titik ini? Ya, betul 4T. Jadi dari titik ini sama titik ini itu kita eh, kita kita tuliskan 4T. Ini 4T, ini 2,5A. Oke. Oke, sudah. Nah, kemudian kita cari luas yang segitiga siku-siku ini. Segitiga siku-siku ini. Nah, rumus segitiga siku-siku kan rumus untuk mencari luas segitiga kan itu rumusnya luas segitiga sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya, di sini kan ada 2,5A, berarti 2,5A 1/2 kali 2,5A kali dengan T. Karena ini kan T. Ini dari titik sini kan ke titik ini kan ada 2,5A kali dengan T. Nah, jadi dapatkan 1/2 kali 2,5A kali T. Nah, kira-kira dari mana kita dapat dapat cari nilai A kali T. Nah, untuk mencari nilai A kali T ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus luas persegi. Karena ini kan misal, ini kan kita ketahui luas persegi yang bangunan pertama, yang ini persegi, itu luasnya itu 40. Kemudian dari titik ini kan ke titik ini didapatkan luasnya itu nilainya itu 2,5A. Dari titik ini ke titik ini itu nilainya 4T. Nah, apa rumus luas persegi? Luas persegi panjang. Luas persegi panjang kan itu dapat kita cari dengan nilainya itu panjang kali lebar. Nah, luas persegi kan kita ketahui nilainya itu 40. Kemudian panjangnya itu ini 4T kalikan dengan lebarnya yaitu 2,5A. Nah, jadi 40 sama dengan 4T kali 2,5A kan 10A kali T. Jadi dapatkan nilai A kali T itu 40/10 sama dengan 4. Nah, kita substitusikan nilai A kali T ke luas segitiga ini. Jadi dapatkan 1/2 kali 2,5 kali 4. Jadi 2,5 kali 4 kan 10. 10 bagi 2 itu kan 5 cm persegi. Jadi luas yang bangunan kedua itu 5 cm persegi. Jadi dapat kita ketahui luas daerah yang diarsir. Luas yang bangunan pertama kan 40. Bangunan kedua kan 5. Jadi luasnya itu 45 cm persegi. Jadi jawaban yang benar yaitu yang bagian B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Kak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Kak. Jelas? Yang lain? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas. Yang lain? Kalau Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke Tunggu dulu, apakah betul-betul sudah jelas yang nomor 9? Sudah jelas nomor yang 9? Kalau sudah jelas, tulis di chat lanjut. Oke. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Nah, di soal itu
soal 10 itu. Nah, jika rata-rata 9 bilangan bulat positif berurutan sama dengan 11. Nah, berarti diketahui rata-rata kan kita simpulkan, kita ambil saja, kita simpulkan dengan X bar. Ketahui X bar atau rata-rata bilangan bulat positif yang berurutan itu sama dengan 11. Kemudian jika rata 9 bilangan bulat, berarti ada 9 angka. Berarti kita anggap nilai N itu sama dengan 9. Nah, ditanyakan itu berapakah bilangan yang paling besar dari bilangan positif berurutan tersebut. Berarti ditanyakan itu bilangan paling besar. Bilangan paling besar. Bilangan paling besar. Bilangan paling besar. Nah, untuk menjawab soal ini, kita pakai persamaan barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk mencari soal nilai ini kan ditanyakan nilai paling besar, berarti nilai yang paling terakhir ya. Karena nilai yang paling besar kan dia nilainya itu berurut. Misal 1, 2, 3, 4, 5, yang mana 9 bilangan berurut itu menghasilkan rata-rata sama dengan 11. Berarti artinya kalau bilangan paling besar berarti artinya itu bilangan paling terakhir ya. Berarti yang ditanyakan itu UN-nya, UN atau suku terakhir, nilai suku terakhir. Nah, nilai suku terakhir kan kita dapat cari dengan menggunakan persamaan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, bedanya kan kita ketahui bahwa di soal dijelaskan bahwa bilangan bulat positif yang berurutan. Berarti bedanya itu 1. Berarti bedanya itu sama dengan 1. Nah, kemudian N itu kan sudah diketahui bahwa nilainya itu 9. Kemudian yang di sini yang belum diketahui itu A, yang itu suku awalnya kira-kira berapa. Nah, untuk mencari A, kita pakai persamaan SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, di sini kan ada SN. Nah, SN itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus rata-rata. Rumus rata-rata kan itu X bar sama dengan jumlah data atau SN per banyaknya data atau N. Nah, jadi SN dapat kita cari dengan menggunakan rumus N kali rata-rata. Nah, banyaknya data kan itu sama dengan 9 kali dengan rata-ratanya itu 11. Jadi dapatkan SN itu sama dengan 99. Kita masukkan nilai SN ini, 99 ini ke SN, berarti didapatkan 99 sama dengan N per 2, berarti 11 per 2, dalam kurung 2 kali A, ditambah N kurang 1, berarti 9 kurang 1, kali bedanya itu 1. Nah, kita sederhanakan sehingga didapatkan 90 N-nya 9 ya, bukan 11. 11 itu kan rata-rata. Nah, sehingga didapatkan 99. Ini saya pindahkan berarti kita balik ya, 99 kali 2 per 9 sama dengan 2A tambah 8 kali 1 ya, berarti 8. 2A tambah 8. Kita sederhanakan lagi sehingga didapatkan 99 kan bagi 9 kan 11. 11 kali 2 itu 11 kali 2 itu sama dengan 22. Kita tulis dulu 11 kali 2 sama dengan 2A tambah 8. Nah, 11 kali 2 kan itu 22 sama dengan 2A tambah 8. Nah, sehingga A dapat kita cari dengan rumusnya itu A sama dengan berapa tuh? 22 kan kurang 8 itu 14. 14 per 2. Sama dengan A sama dengan 7. Nah, jadi dapatkan nilai A-nya sehingga nilai UN dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang tadi, yang ini. Nah, jadi UN atau suku terakhir
bilangan yang paling besar atau bilangan yang paling besar sehingga didapatkan rata-rata 11 itu sama dengan A itu. A-nya kan 7 ditambah suku awalnya 7 ditambah N kurang 1, N-nya kan 11, N-nya itu 9, 9 kurang 1 kali bedanya 1. Berarti 7 ditambah 8 kali 1. Berarti 7 tambah 8 kali 1 kan sama dengan 15. Jadi angka bilangan yang paling besar itu sama dengan 15. Jadi oke, kita lanjut. Sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan slide-nya, Kak? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk yang bilangan yang paling besar itu 15. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, jadi jawaban yang benar itu yang bagian D. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Oke, jelas. Yang lain? Oke. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Nah, di soal berikutnya. Nah, diketahui bahwa tertulis ya di sini diketahui bahwa 14,4% dari X itu sama dengan 12/125 dari Y. Nah, 14,4% itu kan sama dengan 14,4/100. X kali sama dengan 12/125. 125 125 ya. Nah, 100 ini kan sama 125 kan bisa kita masing-masing bagi 25. Jadi dapatkan 14,4 per 100 bagi 25 kan 4 sama dengan 12 per 125 bagi 5 kan sama dengan 5. Ini 14,4 per 4X sama dengan 12 per 5 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan kali silang, yaitu sehingga didapatkan 14,4X itu kali 5 itu sama dengan 72X ya. 72X sama dengan ini 4 kali 12 itu 48 ya. Nah, sehingga nilai X itu sama dengan 48/72 Y. Atau bisa kita sederhanakan dengan masing-masing bagi 24 yaitu 2/3 Y. Ini kita anggap persamaan pertama. Persamaan pertama. Kemudian diketahui juga kemudian kita ketahui juga bahwa 0,31 Y 0,31 Y itu sama dengan 25,5/6%. Nah, atau 0,31 ini kan sama dengan 31/100 Y sama dengan ini kan nilainya itu 6 kali 25. 6 kali 25 itu 150 ditambah dengan 5 berarti 155/600 ya. Ini persennya ke bawah. Jadi 155/600 Z. Nah, ini kan bisa kita coret. Berarti di sini tersisa 1, di sini tersisa 6. Berarti di sini hasilnya itu untuk lebih cepat itu kita kali silang, berarti 6 kali 31 Y. 6 kali 31 Y sama dengan 155 Z. Nah, kemudian Y sama dengan 5/6 Z. 5/6 Z. Ini kita anggap persamaan kedua. Nah, kemudian substitusi ke persamaan kedua ke persamaan pertama. Persamaan pertama kan X sama dengan 2/3 Y. 2/3 Y. Masukkan nilai Y, itu dapatkan X sama dengan 2/3 kali 5/6 Z. Atau sama dengan 10/18. Atau sama dengan 10/18 Z. Atau lebih sederhanakan 5/9 Z ya, 5/9 Z. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa nilai
X itu lebih kecil dari Y dan Y itu lebih kecil dari Z. Atau Z lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari X. Jadi jawaban yang benar yaitu yang bagian B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, di sebuah laboratorium terdapat sebuah mikroskop yang selalu digunakan dengan perbesaran 4 kali 10 pangkat 2 kali lebih besar daripada ukuran objek aslinya. Nah, jadi diketahui sebuah mikroskop mempunyai perbesaran 4 kali 10 pangkat 2 kali dengan ukuran objek aslinya. Kita anggap saja O. O ini itu ukuran objek asli. Ukuran objek asli. Ukuran objek asli. Nah, jika virus yang diteliti ukurannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 7, berarti kita anggap O itu nilai 2 kali 10 pangkat minus 7 itu nilai O-nya atau ukuran asli dari yang diteliti atau objeknya, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, ditanyakan berapakah kira-kira ukuran virus tersebut jika dilihat dari mikroskop. Jadi solusinya itu kita masukkan M kali sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 kali dengan O. O itu yaitu ukuran objek asli. Jadi 4 kali 10 pangkat 2 kali O itu 2 kali 10 pangkat minus 7. Hasilnya itu 8 kali 10 pangkat minus 5 meter. Ini jelas ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Siap, jelas. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Nah, di sini seorang peternak berencana akan memagari kandang ayamnya yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 meter kali 4 meter dengan pagar kayu. Nah, ia berencana memasang pagar kayu mulai dari salah satu sudut kandang, mengelilingi kandang dengan jarak 1 meter setiap pagar kayu. Kemudian setiap kayu dihubungkan menggunakan kawat. Berapa kayu yang dibutuhkan untuk membuat pagar tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan ilustrasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, coba kita hitung berapa kira-kira pagar kayu yang diperlukan untuk mengelilingi persegi panjang yang ukurannya 4 kali 6. Berapa kira-kira? 20. Ya, berapa? Berapa? 20. Ya, 20. Ya, 20. ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, 20. Jadi jawabannya benar yaitu yang bagian B. Jadi soal yang seperti ini kita perlu ilustrasikan terlebih dahulu. Jangan sampai kita terkecoh bahwa ukurannya itu 4 kali 6, jadi kita anggap pagar kayu yang digunakan itu 24. Salah itu karena di soal itu ditentukan bahwa di setiap sudut persegi itu dipasangkan kayu juga. Oke, sampai sini sudah jelas ya? Sudah jelas, kita lanjut. 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 26, Kalau 52. misal jaraknya 2 meter antar pagar. Ya, kalau 2 meter coba tinggal saja buat ilustrasinya. 2 kali 39. Di sini 1, 2, 3, 4, 2 kali 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 pagar kayu. 8. Gimana Kak Veronisa? Ya, oke. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Kita lanjut ya. Nah, untuk soal 14. Nah, pada gambar di bawah ini, luas dari daerah yang diarsir 6 kali luas dari daerah yang diarsir. Berarti yang ini ya, yang diarsir 6 kali luas daerah lingkaran terkecil. 6 kali luas daerah lingkaran terkecil. Misal kita lingkaran terkecil ini kita simbolkan dengan A ya. Berarti ini 6A. 6A karena dia 6 kali dengan
6 kali luasnya dari lingkaran yang terkecil. Kemudian, sedangkan luas dari cincin terluar yang tidak berwarna gelap, berarti yang ini, luasnya itu 12 kali luas daerah lingkaran terkecil, berarti 12A. Nah, ditanyakan berapakah luas lingkaran terkecil jika dibandingkan dengan luas lingkaran terbesar. Berarti luas lingkaran terkecil dibandingkan dengan luas lingkaran terbesar. Luas lingkaran terbesar. Terkecil kan itu A, yang ini. Sama dengan dibandingkan dengan luas lingkaran terbesar. Berarti A ditambah dengan 6A tambah dengan 12A. Berarti A banding A tambah 6A kan 7 tambah 12A itu 19. 19A. Jadi perbandingan luas lingkaran terkecil A ini kita coret berarti 1 banding 19. Jadi perbandingan luas lingkaran terkecil dibandingkan dengan luas lingkaran terbesar itu 1 banding 19. Jadi jawaban yang benar itu yang bagian B. Di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas atau sudah jelas? Jelas. Yang lain jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Nah, di soal 15 itu soal 15 itu diketahui bahwa dalam tryout CPNS 2019 diketahui rata-rata nilai para peserta adalah 85. Berarti kita tulis ya yang diketahui. Rata-ratanya itu sama dengan 85. Setelah diperiksa kembali ternyata ada kesalahan sistem dan mengakibatkan nilai 20 orang berubah dari yang tadinya 80 menjadi 60. Berarti diketahui ada perubahan nilai dari 80 menjadi 60. Berarti ada pengurangan di sini 80 60 kan itu selisihnya 20 dikalikan dengan 20 peserta. 20 peserta yang berubah nilainya. Berarti sama dengan 400. Berarti ada pengurangan nilai yang besarnya itu 400. Kemudian berubah nilai dari yang tadi 80 menjadi 60. Nah, setelah nilai dikoreksi rata-ratanya itu berubah menjadi 80. Berarti X barnya itu sama dengan 80. Nah, kita anggap ya ini sebagai S bar pertama, rata-rata pertama, ini rata-rata kedua. Nah, ditanyakan berapakah banyak peserta keseluruhan yang mengikuti tryout. Nah, berarti yang ditanyakan itu banyak peserta atau kita simbolkan dengan N. Kenapa N? Kita ingat dulu lagi persamaan rata-rata. Rata-rata itu sama dengan jumlah data per banyaknya data. Banyak data. Nah, banyak data kan itu menggambarkan jumlah orang yang ikut tryout. Nah, jumlah data kan kita simbolkan dengan SN, kemudian banyak data yaitu N. Nah, selanjutnya yang diketahui kan itu X bar sama dengan 85. Berarti X bar sama dengan, kan rumusnya rata-rata itu SN per N. Berarti kita anggap SN1 per N1. Nah, sehingga dari sini dapatkan nilai SN1 sama dengan X bar pertama, rata-rata pertama kali N1. 14 kali 7, 8. Kali N1 sama dengan, ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian, X bar 1 kan atau rata-rata pertama kan itu nilainya 85. Berarti SN1 sama dengan 85 kali N. 85 kali N. Satu kan sama dengan jumlah peserta yang ikut tryout. Jumlah peserta yang ikut tryout kita simbolkan dengan N. Nah, kemudian diketahui juga bahwa X bar 2 itu sama dengan SN2 per N2. Nah, S bar 2 sehingga dapat tunggu dulu. SN2 kan ini kan SN2 itu kan
bisa didapatkan dari SN1 dikurangi dengan 400. Kenapa dikurangi 400? Karena tadi sebelumnya bahwa di soal dinyatakan bahwa ada perubahan nilai yang dimana ada perubahan nilai 20 orang dari 80 ke 60. Artinya ada selisih 20 di mana pengurangan nilai 20 itu kita kalikan dengan 20 karena ada 20 orang yang berkurang nilainya sehingga sama dengan nilai yang berkurang itu 400. Jadi SN2 itu atau jumlah data 2 itu sama dengan jumlah data pertama dikurangi 400. Inilah yang menyebabkan sehingga rata-ratanya berubah menjadi 80. Nah, sehingga kita masukkan nilai SN2 sehingga dapatkan S bar 2. S bar 2 kan nilainya itu 80. 80 sama dengan SN2 yaitu SN1 dikurangi dengan 400 per N2. N2 kan sama aja dengan nilai N. N1 yaitu nilainya N. Ingat ya, N ini itu yang ingin cari yaitu jumlah peserta yang ikut ujian tryout CPNS. Nah, dari sini didapatkan persamaan yaitu S80 kali N itu 80N sama dengan SN1 dikurangi dengan 400. Atau SN1 sama dengan 80N ditambah 400. Nah, ini kan SN1, ini juga SN1, berarti bisa kita samakan. Berarti 85N sama dengan 80N ditambah 400. Nah, kita satukan yang variabelnya sama, sehingga dapatkan 85N kurang 80N sama dengan 400. Sehingga 5N, 85 kurang 80 kan 5, jadi 5N sama dengan 400. Jadi N sama dengan 400 dibagi 5. Sehingga dapatkan N sama dengan 8. Jadi jumlah peserta yang ikut tryout yaitu 8 orang. 80. 80 ya? Ya, 80 orang. Pembagian C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada jelas. Ada? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjut. Oke, jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal berikutnya, soal nomor 16 ini soalnya tidak kurang jelas karena di sini tidak diketahui apa yang ditanyakan. Apakah di sini produktivitasnya lebih kecil, lebih besar kah, atau sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu pun juga nomor 17. Jadi kita lanjut ke nomor 18. Kak boleh request bahas soal nomor 34, 35, 52, 53, 34. Mungkin untuk yang soal yang 34, 35, 52, 53 itu ada di sesi berikutnya ya. Di sesi berikutnya. Kak Li. Karena tadi sudah ditentukan bahwa untuk yang sesi pertama itu bahas soal dulu yang nomor ini, nomor 1 sampai berikut sampai seterusnya. Tinggal kita yang menyesuaikan dengan waktu yang disediakan. Nah, oke. Untuk yang 18. Nah, banyaknya persegi panjang pada gambar di bawah ini, kira-kira ada berapa? Banyaknya persegi panjang yang dapat dibentuk dari gambar yang ada di bawah, yang ada di slide ini. Yang bisa jawab? Ya, betul, 11. Ya, ini, ini 11. 1, ini 2, ini 3. Oke, sudah 3 ya. Kemudian ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, kemudian ini, yang ini kan juga bisa membentuk persegi 8, ini 9, kemudian yang ini juga nih 10, ini 11. Jadi gambar yang dari gambar ini bisa membentuk 11 persegi panjang. Jadi jawabannya yang benar itu yang C. Oke, ini sudah jelas ya.
Kita lanjut. Oke, lanjut ke soal 19. Nah, kira-kira dari segitiga, dari gambar persegi ini, berapa segitiga yang dapat terbentuk? Ada yang bisa jawab? Lain? Lagi tidak? Oke, kalau untuk lebih jelasnya kita coba tuliskan satu-satu ya. Pertama, itu ini ya. Kita ini AOH. Berarti pertama kita dapatkan satu gambar segitiga yang dapat dibentuk yaitu AOH. Segitiga AOH. Oh, segitiga AOH. Kemudian yang kedua itu segitiga AOB yang ini. Segitiga AOB. Kemudian yang ketiga itu segitiga BOC. Segitiga BOC. Kemudian yang keempat segitiga COD. Segitiga COD. Aisyah dimakan. Segitiga COED. Kemudian segitiga DOE. Segitiga DOE. Segitiga DOE. Segitiga DOE. Segitiga DOF. Kemudian ketujuh segitiga FOG. Segitiga FOG. Ke-8 segitiga GOH. Kemudian yang ke-9 segitiga AOG. Segitiga AOG. Kemudian yang ke-10 itu segitiga AOC. AOC. Segitiga AOC. 11 itu segitiga COE. Oke, kita lanjut ya. Maaf sebelumnya jaringan di sini agak bermasalah sedikit karena sudah mati lampu. Nah, ke-13 itu segitiga AEG. AEG. Dan yang ke-14 itu segitiga ACE. ACE. Kemudian yang ke-15 itu segitiga GAC. Dan yang ke-16 itu segitiga GEC. Oke, jadi ada 16 gambar segitiga yang dapat dibentuk. Ini sudah jelas ya? Jelas? Jelas, Kak. Oke. Kita lanjut. Nah, soal berikutnya yang ini kira-kira ada berapa segitiga yang dapat terbentuk dari gambar yang di atas? Ada yang bisa jawab? 12. Yang lain? Kalau saya sih dapatnya 13 ya. Nah, misalkan ini A, ini titik A, ini O, ini B, ini D, ini C, ini H, ini F, ini E, ini G. Kemudian segitiga yang dapat dibentuk itu pertama AOB, segitiga AOB, kemudian segitiga AOD, kemudian segitiga AHD, kemudian segitiga BOF, kemudian segitiga BEC, kemudian segitiga BED, kemudian segitiga HCF,
kemudian segitiga DEG, ya, kemudian segitiga ABF, kemudian segitiga BCD, kemudian segitiga BEF, kemudian segitiga CEF, kemudian segitiga BAD. Ya, di sini saya dapatnya 13. Mungkin yang 15 kira-kira ada yang bisa sebutkan segitiga yang bisa dibentuk lagi sampai 15? Kak Iva atau Kak Arif? Kalau saya dapatnya 13. Kira-kira segitiga apa lagi ya yang bisa dibentuk? Ataukah memang sudah 13 saja atau 15? Atau ada jawaban yang lain? OAD, OAD, OAD. Ini ada? Sudah ada? OAD, AOD. OAD kan sama dengan AOD. FEH, 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 FEH. Belum tidak saya tulis. FEH. FEH belum saya tulis ya FEH. Ya, betul. FEH, FEH. Ada tidak? FEH, FEH, FEH belum ya. Masih ada? BAF, BAF. Sama ini ABF. ABF. Kan BAF, BAF atau ABF, ABF. Atau 14 saja. Masih ada? Ya, saya tidak dapat itu FEH. Ternyata bisa FEH. Yang ini. BDH, 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 BDH ini. BDH. BDH kan tidak bentuk segitiga. DOH, 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 DOH. Belum ya saya tulis DOH. Iya, belum. DOH. Jadi jawabannya 15 ya, Kak Sinta. Atau masih Kalau ada? BDC, kalau BDC, BCD gitu bisa nggak ya? BCD, BCD. Belum ada saya tulis kah? Ini kan BCD atau BCD, BDC. Sama aja kan? Segitiga BCD atau BDC atau CBD. Kira-kira masih ada tidak? 15 saja kayaknya ya. 15. Atau masih ada? Ya betul tadi ke Yuva ya, dapatnya 15. 15 ya jawaban. Atau masih ada? Masih ada yang bisa dapat segi gambar segitiga? Ada ya. Coba. FEH, FEH sama DO. ADH, ADH. Ini sama dengan AHD. ADH-nya. Sudah. Sudah. Pak, izin saran mungkin lebih mudahnya tiap ruangnya itu dikasih nomor. Jadi satu itu kan ada 8. Jadi Ya. nanti Oh ya ya. itu Ya ya. satu apa yang
bisa terbentuk segitiga dari Ya, satu bangun ruang itu berapa, yang dari dua bangun ruang berapa, tiga bangun ruang berapa, empat bangun ruang berapa. Jadi lebih memudahkan. Kalau gini kayaknya agak pusing lihatnya. oh, iya, iya. Misalnya kita AOB yang kita tulis ini ya, satu ya. Itu ya maksudnya Kak. Betul. Ya, kemudian AOD itu yang ini ya, AOD ini dua. Wah, Kemudian AHD, AHD itu maksudnya tiap ruangnya dikasih nomor aja Kak. Satu, dua, tiga. Jadi semua ruangnya dikasih nomor saja. Nanti dilihat yang terbentuk segitiga dari satu bangun ruang ada berapa, yang dari dua bangun ruang berapa. Jadi bisa kelihatan gitu. Saran. yang bagaimana maksudnya Kak? Yang kira-kira bagaimana? Jadi yang itu kan satu, dua. Kemudian yang BOC itu tiga itu. Yang ini Semua ya, semua bangun ruangnya ya, semua bangun ruangnya dikasih nomor. misal saya misal ini gitu ya. Ya betul. Nah, nanti kan kelihatan tuh yang bisa segitiga, yang tiap bangun ruang yang mana saja. Jadi eh, yang satu, jadi yang Ya terdiri misalkan dari satu, satu ruang. tiga ya kan? Jadi gini, jadi kan satu, tiga, Ya, lima, enam, tujuh, empat, tiga itu kan semua ada tujuh. Berarti yang terdiri dari segitiga dari satu bangun ruang ada tujuh. ya. Terus dua, Kalau dua nanti itu ada satu tiga, dua, ada empat, gitu Kak. Jadi empat. lebih Oh ya, lebih memudahkan kalau menurut saya. ya ya. Oke. Eh mau jadi lanjut yang kayak begitu ya Kak. Oke, yang satu bangun ruang dulu ya. Satu bangun ruang. Satu bangun ruang itu ini ya satu, satu, tiga, dua, empat, tujuh, enam, lima. Itu kan? Atau masih ada? Ya, betul. Ya siap. Itu ada tujuh Itu satu, semuanya dua, Kak. tiga. Ya, tujuh. Kalau dua bangun ruang, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, tujuh, tiga, tujuh, satu, tiga, dua, empat, apa lagi? satu, Lima, dua, enam, lima, enam, tujuh, enam ya. Lima dan enam, tujuh dan enam. satu, dua Kak. Satu, dua ya, satu, dua, Tiga, empat, tiga, empat ya. Tiga dan empat. Masih ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ini enam. Tiga, empat ya. Satu, dua, satu dan tiga, dua dan empat, lima dan enam, tiga dan tujuh. Tiga dan tujuh juga ya? Nomor 8 belum, Kak. Itu kan dia nomor 8 kan tidak membentuk segitiga, Kak. Yang nomor 3 itu kan bukan bentuk segitiga ya, Kak. Jadi masuk dua ruang mungkin, masuk 37. Oh iya, iya, iya. Sorry, sorry. Yang tiga ya, tidak bangun. Tidak masuk juga. Untuk mana tidak distrapos. Kalau satu itu satu dan tiga. Oh iya. Sorry, sorry, sorry. Dulu ya. Sebentar, sebentar.
Dulu ya Kak. Ada masalah seperti itu. Bentar. Set. Air. Ya, ini tadi 3 tidak masuk ya. Ya, betul nih. Ini kan AOB itu ini yang satu, AOD ya nomor 2. Kemudian AHD itu 2 dan 4 masukin di sini 2 dan 4. Ini 2 dan 4. Kemudian BOF itu BOF BOF BOF. Ya, masuk 3 dan 7. 3 dan 7. Tadi ada tadi yang bilang tadi ya kalau segitiga bentuk sama garis saya atau masuknya ya. 1 dan 3 bukan segitiga. Ya, 1 dan 3 bukan. Jadi kira-kira udah loh. Dan 3, 2 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 6, 1 dan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti sisa yang tiga bangun ruang. Untuk yang 3 bangun ruang yang mana ya? 137, Kak. 137 ya, 137. 137 137 sama 435, 435 sama lagi 678. 7 ya. Jadi totalnya itu masih ada kah? Jadi totalnya 15 ya kan? 676 ya sama 678. Jadi totalnya 15 ya. Jadi jawaban yang di sini untuk nomor 20 itu yang C. Oke, betul tadi. Terima kasih Kak. Siapa tadi namanya? Lanjut, Kak. Oke. Kasih ya Kak tadi tipsnya. Oke, Siap, sama-sama. kita lanjut ya. Lanjut di nomor 21. Nah, di sini ditanyakan berapakah digit terakhir dari 3 pangkat 101 ditambah 2. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, maka kita cari dulu pola yang dibentuk oleh bilangan 3 berpangkat. Artinya, kira-kira kita cari dulu pola yang dibentuk dari bilangan 3 berpangkat. Artinya 3 pangkat 1 itu berapa? 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 pangkat 5 sama dengan 243. 3 pangkat 6 sama dengan 729.
Nah, coba perhatikan digit terakhir yang dibentuk. Nah, dapat kita lihat ini digit terakhirnya. Dapat kita lihat bahwa 3 pangkat N itu memiliki pola digit terakhir yaitu 3, 9, 7, 1, kembali lagi ke 3, 9, dan begitupun untuk pola seterusnya. Berarti nanti untuk 3 pangkat 7 itu pasti bilangan digit terakhirnya itu yaitu 7. Nah, pola tersebut selalu berulang setelah pangkat keempat atau periode perulangannya keempat. Nah, untuk mencari digit terakhir 3 pangkat N, kita cari sisa pembagi N dengan 4. Jadi, kita cari sisa bagi N itu dengan 4. Kenapa? Karena polanya itu berulang setiap 4 kali atau periode perulangannya itu 4. Nah, kita cari 101 itu dibagi 4. Kira-kira sisanya berapa? Nah, ini kan 20 kali 2, 21. Ini 45 kali 5, 20. Nah, di sini sisanya 1. Nah, karena sisanya 1, di sini saya kasih keterangan ya. Nah, jika sisa pembagian N dengan 4 adalah 1, maka digit terakhirnya itu sama dengan 3. Kemudian jika sisa pembagian N dengan 4 adalah 2, maka digit terakhirnya itu sama dengan 9. Kemudian jika sisa pembagian N dengan 4 adalah ya, maka digit terakhirnya itu 7. Kemudian jika sisa pembagian N sama ya, sisa pembagian N dengan 4 itu sama dengan 0, maka digit terakhirnya itu sama dengan 1. Nah, karena di sini didapatkan sisa pembagiannya 1, maka digit terakhir dari 3 pangkat 101 itu sama dengan 3. Nah, kemudian kita di sini di soal ditambah dengan 2. Jadi sama dengan 5. Jadi digit terakhir dari 3 pangkat 101 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi jawaban yang benar itu yang bagian B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau coba ada yang mau coba cari kira-kira berapa digit terakhir dari 3 pangkat 2160 ditambah dengan 21. Ada yang bisa tentukan kira-kira berapa digit terakhirnya? Jadi solusinya itu coba yang pangkat N itu, yang nilai N itu bagi dengan 4. Karena periode perulangan untuk bilangan 3 berpangkat itu, periode perulangannya itu 4. Jadi 2160 itu coba bagi 4, kira-kira berapa? Berapa sisanya? Sisa baginya kalau dibagi 4, 2160. Kosong. Ya, kosong ya. Berarti digit terakhirnya itu berapa? 1. Ya, 1. Nah, di sini ditambah dengan 21. Berarti 1 ditambah 21 itu 22. Berarti digit terakhirnya itu 2. Bagaimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Bagaimana Kak? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Kak? Untuk sudah jelaskah atau bagaimana? Ya, udah jelas, Kak. Oke, yang lain? Oke, jelas. Oke. Oke. Ya, ini kita tidak sadar ya, waktu ternyata sudah lewat 20 menit. Oke, karena waktunya sudah lewat, saya
saya akhiri ya pembelajaran kita malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak.